Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit bercerita saja karena waktunya 7 menit dan saya paling telat hadir. Tentu tidak banyak yang ingin saya sambut. Yang saya sambut kepada ayahanda dulu, Kang Yana Fajar, karena beliau ini juga bagian yang mendidik saya ataupun rekan-rekan kita semua. Yang saya hormati juga Kang Rojak. Kang Rojak ini kalau berbicara praksi rakyat sudah identik dengan Kang Rojak. Meskipun mungkin praksi rakyat juga banyak diwarnai oleh alumni dari organisasi Cipayung lainnya. Yang saya hormati para pengurus SPI tingkat kabupaten, tingkat ranting, kecamatan. Yang saya hormati para pimpinan Cipayung. Yang saya hormati teman-teman pemuda hadir dari Jampang Tengah, teman-teman dari LHKP Muhammadiyah, Kang Tommy ini juga senior saya. Nanti bahaya kalau saya tidak sebut, nggak dapat restu nanti buat mencalonkan KNP, itu bahaya. Sedikit saya awali pemaparan saya ini. Pertama, saya ingin bercerita dengan Kang Rojak ini tentu sudah bukan hal yang baru. Saya ikut bergerak dalam menggagas cita-cita kita bersama dalam merubah konstelasi penguasaan lahan yang ada di Indonesia yang sangat kritis. Dan Kang Rojak ini saya pernah ikut audiensi di kantor polisi. Beliau ini ceritanya membela petani itu sampai beliau ini gebrak meja. Wih Kang, hati-hati, ini kantor pemerintahan ini. Tapi memang begitulah beliau ini dalam kalau sudah ingin memperjuangkan petani sampai mempertaruhkan resiko sebagai aktivis. Nah, tentu dalam 13 tahun dekade ini saya ingin menyampaikan bahwa dalam rangka kita menegakkan nahi mungkar tentu tidaklah kita sembarang bergerak dan yang lain. Kalau ada peribahasa menyebutkan kekalahan kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir, maka itu benar. Tetapi kita perlu tahu bahwa gerakan kita yang sudah 13 tahun ini kita perlu upgrade kembali dalam rangka memperbaiki perjuangan advokasi kita yang harus lebih masif dalam menggelorakan reforma agraria khususnya di Kabupaten Sukabumi. Kalau perlu praksi rakyat ini berada di tingkat Jawa Barat lagi namanya, karena sudah 13 tahun Kiai Jamal Dahlan saja yang setelah kemerdekaan sudah mempunyai cabang di mana-mana. Ini praksi rakyat tentu berpotensi untuk lebih besar lagi di dalam gagasan dalam membela reforma agraria yang sudah menginjakan 13 tahun. Teman-teman sekalian, saya ingat betul bagaimana petani kita ini yang dari dulu, dari zaman kalau kita baca histori para pemimpin kita yang sangat mudah, yang lugu, yang baik, sehingga kenapa bangsa ini mudah terjajah. Begitupun dengan petani kita, karena hatinya baik, tidak mengerti hukum dan lain-lain, sehingga dengan mudah banyak kalah dalam beberapa perjuangan. Kalau boleh saya katakan, ya rakyat kita ini terlalu lugu kadang. Maka itu harus ada doktrin-doktrin ataupun yang kita sampaikan, narasi-narasi penting yang harus kita berikan kepada petani agar petani ini melek berpolitik, melek juga secara perjuangan yang memang mereka lebih berhak menggarap tanah ini daripada dikuasai oleh beberapa korporasi, teman-teman. Oleh karena itu saya berharap praksi rakyat melalui gerakan-gerakan ini, apalagi banyak sekali alumni Cipayung yang kalau saya rasakan menjadi pimpinan di organisasi Cipayung, AMI, IMF, PMI dan lain-lain itu harus pintarnya dan gesitnya itu harus di atas rata-rata. Kenapa harus di atas rata-rata?
Karena yang akan diperjuangkannya nanti setelah demisioner itu juga sangat berat. Selain ada beban moral perjuangan-perjuangan yang selalu dinarasikan ketika dia pengkaderan, juga sebagai bentuk perlawanan terhadap naik mungkar. Jadi kenapa pimpinan-pimpinan di organisasi payung setelah nanti lulus itu harus di atas rata-rata? Nah, sedikit saya cerita nih. Jadi kemarin ketika Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, nah, saya kira yang menang ini yang didukung oleh penguasa, karena dari segi konsolidasi dan musik banyak. Ternyata ada Tuhan itu memberikan mungkin keilmuan yang tinggi terhadap salah satu calon yang nomor ketiga, dan tanpa konsolidasi berpanjang lebar dia yang terpilih. Jadi saya masih percaya di zaman, di abad era digital ini, walaupun di organisasi ini banyak disusupi kepentingan pribadi, pragmatisme politis dan lain-lain, masih banyak organisasi-organisasi yang tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Saya menyaksikan sendiri bagaimana di organisasi saya, baik itu nanti yang kita perjuangkan bersama, ternyata keilmuan itu masih terbilang tinggi ketimbang materi dan lain-lain. Ini perlu dijaga juga bagi kita yang bergerak di bidang yang bergerak memperjuangkan reforma agraria di Kabupaten Sukabumi. Karena itulah ruhnya. Karena saya kira tidak banyak juga aktivis ataupun organ lain yang menyikapi betapa pentingnya reforma agraria sebagai dasar bentuk kemajuan ekonomi yang secara merata itu ya terbentuknya dari reforma agraria, bukan dari food estate, dari korporat yang dibangun oleh IMF dan lain-lain. Itu saya kira dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Harapannya fraksi rakyat dapat berkembang dari refleksinya hari ini, bisa lebih melebarkan sayap, dakwahnya ini bisa lebih besar lagi, kalau perlu ke Cianjur, ke lain-lain, untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan narasi-narasinya agar petani-petani yang tergabung dalam perjuangan ini bisa memenangkan hak-hak politiknya lagi. Itu saya kira, bila bisa bilang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.